Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hoza Trianingsi dengan NIM 72135200018 dari kelompok 1 yang akan membawakan materi dengan tema konsep dasar kewirausahaan. Pada materi ini ada 4 poin yang akan kita bahas nantinya. Poin pertama yaitu pengertian kewirausahaan, yang kedua, filosofi wirausaha, yang ketiga, karakteristik seorang wirausaha, dan yang terakhir yang keempat yaitu tipe-tipe wirausaha. Langsung saja kita mulai pada pembahasan poin yang pertama yaitu pengertian kewirausahaan. Secara etimologi, kata kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha serta mendapat awalan ke dan akhiran an. Di mana wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan, awalan ke berarti sifat atau watak, sedangkan akhiran an berarti pendukung awalan ke dalam membentuk arti sifat ataupun watak. Jadi secara harfiah, kewirausahaan adalah sifat perjuangan yang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Dari pendapat para ahli, salah satunya yaitu Robin dan Coulter, kewirausahaan adalah suatu proses di mana seseorang ataupun suatu kelompok menggunakan upaya yang terorganisir dan sarana untuk mencari sebuah peluang dan menciptakan suatu nilai yang tumbuh dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui sebuah inovasi dan keunikan. Wira swasta sendiri adalah orang yang berani mengambil resiko untuk memulai usaha baru, memasarkan, serta mengukur permodalan usahanya. Wirausaha secara historis sudah diperkenalkan oleh Richard Castillon pada tahun 1755. Di luar negeri, istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad 16, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad 20. Beberapa istilah wirausaha seperti di Belanda dikenal dengan Ondernemer, di Jerman dikenal dengan Unternehmer. Pendidikan kewirausahaan mulai dirintis sejak tahun 1950-an di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Kanada. Bahkan sejak 1970-an, banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan ataupun manajemen usaha kecil. Pada tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat kewirausahaan menjadi berkembang. Lalu poin materi yang kedua yaitu filosofi wirausaha. Filosofi ini merupakan pola berpikir manusia, prinsip hidup, ataupun cara berpikir manusia yang timbul karena peristiwa fenomena-fenomena kehidupan yang telah mereka alami. Bagi sebagian orang, filosofi digunakan sebagai panutan hidup ataupun prinsip. Filosofi merupakan teori yang mendasari suatu pemikiran atau perbuatan. Dalam berbisnis, kita perlu berpegang pada filosofi bisnis yang baik dan benar agar bisnis kita juga berjalan dengan motif yang baik dan benar. Jadi filosofi seorang wirausaha antara lain yaitu yang pertama, jangan takut gagal. Jangan takut gagal ini merupakan hal penting untuk berwirausaha. Tidak ada gunanya berteori jika tidak terjun langsung, sehingga mengalami langsung dan mendapatkan pengalaman. Yang kedua, penuh semangat. Penuh semangat ini harus selalu dalam melaksanakan kewirausahaan, dia harus selalu semangat dan pantang dengan kata menyerah, juga tidak bertele-tele dalam mengajarkan suatu pekerjaan sebagai wirausaha untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Yang ketiga yaitu kreatif dan inovatif.
Kreativitas dan inovasi adalah modal bagi seorang pengusaha. Seorang wirausaha tidak boleh berhenti dalam berkreativitas dan berinovasi dalam segala hal. Yang keempat yaitu bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil resiko. Resiko selalu ada dimanapun kita berada. Yang harus diperhitungkan adalah perhitungkan dengan baik-baik sebelum memutuskan sesuatu, terutama yang tingkat resikonya tinggi. Yang kelima yaitu sabar, ulet, dan tekun. Sabar dan tekun meskipun harus menghadapi berbagai bentuk permasalahan, percobaan, dan kendala, bahkan diremehkan oleh orang lain. Yang keenam yaitu harus optimis. Optimis adalah modal usaha yang cukup penting bagi usahawan, sebab kata optimis merupakan sebuah prinsip yang dapat memotivasi kesadaran kita sehingga apapun usaha yang kita lakukan harus penuh optimis bahwa usaha yang kita lakukan akan sukses. Yang ketujuh yaitu ambisius. Seorang wirausahawan harus berambisi apapun jenis usaha yang akan dilakukannya untuk mencapai tujuan yang terbaik untuk pekerjaan, tentunya dengan cara yang positif. Yang kedelapan yaitu pekat terhadap pasar atau dapat baca peluang pasar. Harus tahu dan cepat respon dalam melihat peluang, baik pada pasar di tingkat lokal, regional, maupun internasional. Peluang pasar sekecil apapun harus diidentifikasi dengan baik, sehingga dapat mengambil peluang pasar tersebut dengan baik. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu jujur. Jujur kepada pemasok dan pelanggan, atau kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan, adalah prinsip dasar yang harus dinomorsatukan dalam berusaha sebagai wirausaha. Lalu poin yang ketiga yaitu karakteristik seorang wirausaha. Sebelum mengetahui makna karakteristik wirausaha, ada baiknya kita memahami arti dari wirausaha. Arti sederhana dari wirausaha adalah orang yang membuat suatu produk, menentukan cara dan proses produksi, menyusun kegiatan operasional, mengatur perihal keuangan, sampai dengan promosi dan pemasarannya. Sementara itu, arti karakteristik adalah ciri pembeda yang membuat seseorang terlihat atau terkesan tidak sama dengan orang lain. Jadi, bisa diartikan bahwa karakteristik wirausaha adalah perilaku, sikap, ciri khas, dan tindakan dari seseorang untuk membuat dan mewujudkan usaha dengan inovatif. Adapun karakter wirausaha yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan adalah yang pertama yaitu memiliki komitmen yang tinggi. Dengan komitmen yang tinggi dalam membangun usaha membuat sebuah kepercayaan terhadap diri kita ataupun perusahaan, maka dari itu bisa membuat langkah kita dalam berbisnis juga lebih mudah. Yang kedua yaitu disiplin. Disiplin di sini maksudnya adalah keteraturan kita dalam menjalankan usaha. Dengan sikap ini, kita dapat memotivasi dan membangkitkan semangat diri untuk mencapai sebuah tujuan. Dengan menjadi seorang wirausaha, artinya kita harus mampu memimpin diri sendiri. Kita mampu mendisiplinkan diri sendiri. Mulai dari hal kecil seperti waktu bangun tidur, jadwal kerja seharian, kapan harus beristirahat, kapan harus bertemu dengan klien, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu percaya diri. Percaya diri merupakan suatu langkah awal bagi kita untuk bisa memulai usaha karena kita percaya terhadap kemampuan diri kita sendiri bahwa dapat membangun dan menjalankan bisnis. Kepercayaan diri menandakan kalau kita siap menghadapi segala rintangan ke depannya, tapi jangan terlalu berlebihan. Kita harus mengimbanginya juga dengan pengendalian diri agar kesannya tidak sombong. Yang keempat yaitu pantang menyerah. Tentu saja membuat usaha dari awal itu pasti ada tantangannya atau kegagalan selama berjalan usaha. Sifat pantang menyerah wajib dimiliki oleh wirausahawan agar kita tidak mudah menyerah jika mengalami suatu kegagalan. Dari kegagalan tersebut, kita dapat menjadikan motivasi ke depannya agar meminimalisir gagal dalam berwirausaha. Yang kelima yaitu memiliki kreativitas tanpa batas. Kreativitas salah satu karakter wirausaha yang juga sangat penting.
Dengan kreativitas yang dimiliki oleh wirausaha dapat menciptakan ide usaha maupun produk yang tidak terbatas dengan produk atau usaha serupa. Suatu kreativitas harus dibarengi dengan adanya inovasi. Tujuannya adalah agar menarik minat para pelanggan terhadap usaha kita. Kita bisa mengadakan riset kepada orang-orang mengenai tren yang sedang berkembang saat itu. Yang keenam yaitu jujur. Dalam semua aspek, kejujuran adalah hal yang penting di dunia ini. Dalam dunia bisnis pun, sangat penting bagi kita untuk selalu bersikap jujur. Kejujuran akan menghadirkan rasa percaya. Bila kita sudah mendapatkan kepercayaan, maka perjalanan di dunia wirausaha akan jauh lebih mudah. Yang ketujuh yaitu berani mengambil risiko. Karakteristik wirausaha lainnya adalah dengan memiliki sikap berani bertanggung jawab atas semua keputusannya dan bahkan mengambil risiko terberat. Berani mengambil risiko jika bisnisnya nanti akan mengalami kerugian ataupun kegagalan. Yang kedelapan yaitu selalu bekerja keras. Selain prinsip kerja cerdas, sebaiknya kita juga mengimbanginya dengan sebuah resep ampuh dalam menjalankan bisnis, yaitu kerja keras. Bayangkan jika seorang yang ingin mendapatkan air, bila kita hanya bekerja keras, mungkin saja kita rela menjadi pengangkut air dengan cara berjalan bolak-balik antara sumur menuju rumah. Namun jika kita kombinasikan kerja keras dengan kerja cerdas, maka kita akan berpikir keras bagaimana cara menyalurkan air menggunakan pipa menuju rumah. Seorang wirausaha bersedia untuk bekerja keras dengan cara yang cerdas. Dan yang kesembilan yaitu mampu bekerja sama dengan orang lain. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya makhluk lain. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua orang bisa bersosialisasi, apalagi bekerja sama dengan orang lain dalam hubungan yang juga baik. Yang ke-10 yaitu berorientasi pada masa depan. Karakteristik wirausaha yang terakhir adalah selalu memiliki orientasi ke masa depan. Menjadi seorang wirausahaan artinya selalu mampu berpikir untuk situasi yang akan datang, misalnya mencari peluang untuk menciptakan bisnis yang lebih sukses di masa yang akan datang. Poin keempat yaitu tipe-tipe wirausaha. Menurut Alma, pada tahun 2014, perilaku wirausaha dikemukakan menjadi 3 tipe wirausaha, yaitu yang pertama, wirausaha yang memiliki inisiatif. Jadi, wirausaha itu memiliki ide untuk melakukan tindakan yang baru atau tindakan yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama. Yang kedua, wirausaha yang mengorganisir mekanisme sosial dan ekonomi untuk menghasilkan sesuatu. Artinya, wirausahawan harus bisa menentukan lokasi terbaik untuk mendirikan usahanya dari peluang bisnis yang ada. Yang ketiga, yang terakhir yaitu menerima resiko atau kegagalan. Artinya, dalam melakukan kegiatan wirausaha, pastinya berhubungan dengan untung dan rugi. Dalam hal ini, seorang wirausahawan pun harus mampu menerima risiko kerugian dan mampu untuk bangkit dari kegagalan tersebut. Dari pembelajaran kali ini, dapat disimpulkan bahwa menjadi wirausahawan haruslah memiliki karakteristik yang baik untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan, dan tentu kita tahu bahwa kemampuan ini bukanlah hal yang mudah dilakukan untuk seorang pemula seperti kita. Oleh karena itu, kita berharap untuk bisa selalu mengasah kemampuan kita dalam berbisnis secara terus-menerus. Terima kasih atas atensinya dari teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.